Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi Akidah Akhlak bab 5, yaitu mengenai suri tauladan 4 imam madhab fikih yang populer. Kita tidak hanya akan melihat perjalanan hidup dan keagungan dari para ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad pada kesempatan kali ini. Tapi kami juga akan memetik nilai-nilai keteguhan prinsip, kejujuran, dan indahnya toleransi yang sangat relevan untuk kita terapkan pada kehidupan kita pada hari ini. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang memiliki nama lengkap Nu'man bin Sabit bin Marzuban lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau berasal dari keluarga pedagang yang soleh dan berkecukupan, hafal Al-Quran sejak kecil, serta tekun menuntut ilmu. Abu Hanifah belajar kepada banyak ulama terutama Hamad bin Abi Sulaiman selama 18 tahun, hingga menjadi salah satu ulama dan pendiri mazhab fikih yang paling berpengaruh. Beliau dikenal sebagai pribadi yang cerdas, rendah hati, terbuka terhadap kritik, serta berani mempertahankan prinsip hingga menolak jabatan hakim dari pemerintah Abbasiyah yang menyebabkan beliau dipenjara sampai akhir hayatnya. Kisah Imam Abu Hanifah. Ia dikenal sebagai ulama yang rendah hati dan terbuka terhadap kritik. Beliau menghormati ulama lain, tidak menganggap pendapatnya selalu benar, serta siap menerima dan mengakui kesalahan jika terbukti keliru. Nilai teladan dari Imam Abu Hanifah yang pertama, rajin menuntut ilmu. Kedua, rendah hati dan menghargai pendapat orang lain. Ketiga, terbuka terhadap kritik. Keempat, berani mempertahankan prinsip. Yang terakhir, mengutamakan kebenaran dan kemaslahatan umat. Imam Malik bin Anas lahir pada 93 sampai 179 Hijriah atau 711 sampai 800 Masehi. Imam Malik bin Anas adalah pendiri mazhab Maliki sekaligus ulama besar ahli fikih dan hadis asal Madinah. Berasal dari keluarga pembelajar, di mana ayah dan kakeknya merupakan periwayat hadis dari para sahabat utama Nabi. Imam Malik tumbuh menjadi sosok yang sangat tekun. Beliau menghafal Al-Quran sejak kecil, berguru kepada ulama tabi'in seperti Rabi'ah bin Abdurrahman dan Abdurrahman bin Hurmuz selama 13 tahun, serta mencukupkan diri menuntut ilmu di Madinah tanpa perlu mengembara ke negara lain. Ketekunan ini menjadikannya rujukan ilmu hingga melahirkan karya monumental Kitab Al-Muwatta yang disusun selama 40 tahun. Serta menjadi guru bagi ulama besar dunia Islam seperti Imam Abu Hanafi dan Imam Syafi'i. Sikap utama yang paling patut diteladani dari Imam Malik adalah keberanian dan kerendahan hatinya untuk mengakui keterbatasan ilmu. Meski berstatus sebagai ulama besar, beliau tidak gengsi mengucapkan la uhsinuha, yang artinya aku tidak mengerti masalah itu dengan baik, ketika ditanya mengenai hal yang belum dikaisinya. Hal ini dibuktikan dalam sebuah kisah ketika seorang penanya yang telah menempuh perjalanan jauh merasa kecewa karena jawabannya tidak terpenuhi. Tanpa ragu, Imam Malik justru meminta orang tersebut untuk menyampaikan dengan jujur kepada masyarakat di daerah asalnya bahwa Imam Malik memang tidak mengetahui jawaban atas masalah tersebut. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Sejak kecil, beliau tumbuh sebagai anak yatim di Makkah. Kecerdasannya sudah tampak sejak dini, di mana beliau hafal Al-Quran di usia 7 tahun, dan bahkan telah menghafal kitab Al-Muwatta di usia 10 tahun, sebelum akhirnya berguru langsung kepada Imam Malik di Madinah. Keistimewaan Imam Syafi'i terletak pada kemampuannya menggabungkan dua tradisi besar saat itu, yaitu tradisi Ahlul Hadis dari Madinah dan tradisi Ahlur Ra'i dari Irak. Dari perpaduan ini, beliau melahirkan mazhab fikih yang moderat atau tawasus, serta sistematis dalam metodologi penetapan hukum. Selain cerdas, Imam Syafi'i juga dikenal memiliki karakter kesufian yang tinggi. Beliau sangat menghormati para gurunya, terutama Imam Malik, dan tidak pernah merendahkan mereka. Di sisi lain, beliau juga memuliakan para muridnya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal dengan penuh kasih sayang.
Kedisiplinan beliau dalam mengatur waktu juga patut diteladani. Imam Syafi'i membagi malamnya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama untuk beribadah kepada Allah, kemudian untuk menulis dan mengembangkan ilmu, serta untuk beristirahat. Ini menunjukkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang tidak kalah penting adalah sikap keluasan dan kerendahan hati Imam Syafi'i dalam berpendapat. Beliau mengajarkan bahwa kebenaran pendapat manusia bersifat relatif. Beliau pernah berkata dengan sangat bijak, "Pendapatku benar tetapi mengandung kemungkinan salah, sedangkan pendapat orang lain salah tetapi mengandung kemungkinan benar." Sikap ini mengajarkan kita untuk tidak fanatik buta terhadap satu pendapat dan selalu menghormati perbedaan di antara sesama umat Islam. Selanjutnya ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal atau Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Saat masih anak-anak, Imam Ahmad bin Hanbal telah ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya, Hanbal, adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Imam Ahmad menghafal Al-Quran di usia belia dan mulai mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak umur 15 tahun sampai umur 19 tahun. Dan ketika beliau menginjak 19 tahun, beliau mencari ilmu di Baghdad. Setelah belajar di Baghdad, beliau berkelana ke banyak daerah seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, dan Syam guna berguru kepada ulama terkemuka setempat. Lalu, Imam Ahmad bin Hanbal sempat dipenjara dan disiksa oleh penguasa Abbasiyah karena menolak doktrin Mu'tazilah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Beliau dipenjara selama kurang lebih 28 bulan dan dicambuk hingga pingsan di bawah pemerintahan 3 khalifah berturut-turut sebelum dibebaskan di masa Khalifah Al-Mutawakkil. Puncak zuhud dan ketekunan. Hidup sangatlah sederhana, tidak tergiur kemewahan, dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kemurnian sunnah. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Keempat imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, serta Imam Ahmad bin Hanbal, bukan sekedar pakar hukum Islam atau fuqaha, melainkan beliau-beliau merupakan seorang tauladan agung atau uswatun hasanah yang memadukan kedalaman ilmu dengan keluhuran akhlak. Perjalanan hidup mereka memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita tentang pentingnya kegigihan dalam menuntut ilmu sejak dini, integritas moral dalam berkehidupan serta berilmu, serta independensi dari pengaruh politik luar dan membedakannya dari urusan keagamaan. Selain itu, mereka menunjukkan keteguhan akidah dan prinsip kebenaran yang tak tergoyahkan, meskipun harus menghadapi ujian, ancaman, bahkan penjara dari penguasa pada zamannya. Di samping keteguhan prinsip, keteladanan utama mereka terletak pada kerendahan hati berupa tawadu, kejujuran ilmiah dengan tidak malu berkata la ahsinu atau saya tidak tahu, serta sikap moderat, tawasud dan toleransi tasamuh yang luar biasa. Perbedaan pendapat atau ikhtilaf di antara para ulama tidak pernah merusak rasa saling menghormati dan rasa sayang mereka terhadap sesama. Dengan demikian, meneladani keempat imam ini berarti tidak hanya mempelajari fikih yang mereka hasilkan, tetapi juga mewarisi keikhlasan niat, keberanian membela kebenaran, dan keterbukaan jiwa dalam menyikapi perbedaan di tengah masyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.